Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Saya akan membuat video tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya murid dari SMP Negeri 1 Grobogan bernama Fadila Atika Putri, kelas 95, absen 11. Saya akan membuat video tugas membaca nyaring menghafal bahasa Indonesia halaman 47 berjudul Kota Tanpa Buku. Kota tanpa buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa karena berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan khayalan. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum, informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, masa depan. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum, informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang melintasi segat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota. Juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta dan proklamator berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku. Karena dengan buku, aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan perkembangannya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah disebut kota? Di kota itu, mungkin kabar datang dari sumber lain, di koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng dalam tidur. Irama warganya pun tidak beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan. Untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu, mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya, buku-buku berderetan dalam rak yang tak terjamah. Ada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana teronggok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat perkembangan wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya, atau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana? Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang memulai menghadirkannya? Atau bisa memulai dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku dan dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu.
attitude. You love me or hate me, I don't care. But don't play with me. Oh my god. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi.